Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wibisono, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2532122350. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Manjung kelas 6 dengan materi sebab-sebab halal dan haram dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran agama dan belajar bersama-sama di sekolah. Semoga kalian nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan kesehatan dan diberi kesehatan sehingga kalian selalu bisa mencari ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Kita mulai pelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga dengan kita berdoa kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari dan kalian nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Setelah kita berdoa, marilah kita seperti biasa, pembiasaan seperti biasa yaitu tadarus Al-Quran. Mari kita baca surat Al-Duha bersama-sama. Sudah siap? Siap mulai? Dimulai dengan ta'awun, kemudian basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Pak Iso, mintakan ada yang membaca sendiri. Ada yang berani? Ada yang berani? Ya, oke, silakan. Terima kasih. Kemudian ada yang berani kembali? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha
Semoga kalian tadi sudah menyanyikan lagu nasional, semoga jiwa nasionalisme kalian semakin kuat sehingga kalian mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita speaking terlebih dahulu. Speakingnya yaitu tokoh semangat. Ya, bisa? Ya, tokoh semangat itu ya. Bisa ya? Kita tokoh semangat. Sekali lagi, tokoh semangat. Dengan semoga dengan tokoh semangat kalian akan menjadi semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk pelajaran, siapa yang ingat pelajaran yang kemarin? Kira-kira membahas tentang apa kita kemarin? Membahas tentang halal dan haram. Bagaimana definisi halal itu seperti apa? Menurut KBBI itu seperti apa? Ada yang masih ingat halal dan haram menurut KBBI? Ya, coba. Aja. Menurut KBBI, halal artinya diizinkan atau tidak dilarang atau diperoleh dengan sah. Ya, diizinkan. Ya, kemudian kalau haram, coba. Coba. Haram artinya terlarang oleh agama atau undang-undang. Nah, haram itu menurut dia adalah sesuatu yang terlarang menurut agama dan undang-undang. Jadi antara halal dan haram itu adalah lawan kata, ya. Atau sebaliknya, kita akan belajar mengenai halal dan haram dilihat dari sebab dan sebabnya halal dan haram. Sebab dan sebab halal haram. Sebelumnya Pak Yusuf akan menjelaskan tujuan pelajaran ini terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan pelajaran pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dapat menyebabkan hukum halal dan haram. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis tentang hukum halal dan haram. Ini ada gambar tentang produk-produk yang halal atau haram ini? Halal. Ada apa saja ini? Minuman. Ini? Itu semua adalah produk-produk yang halal. Nah, apakah produk halal ini bisa berubah menjadi halal? Haram? Bisa. Kenapa bisa menjadi haram? Nah, mungkin ada yang berasal dari halal kemudian bisa menjadi haram karena suatu proses diambil dari mencuri atau dengan sesuatu yang dilarang. Nah, makanya hari ini kita akan mencoba belajar tentang sebab-sebab halal atau haram. Mengapa produk halal bisa menjadi haram? Itu pasti ada penyebabnya. Nah, ini sebab halal dan haram. Sebab halal dan haram itu yang pertama, halal dan haram karena zat asalnya. Contohnya adalah bangkai. Apalagi? Darah. Terus ada lagi hewan yaitu babi. Itu memang sudah zat asalnya sudah haram. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah halal dan haram dari sifat asalnya. Nah, karena sifat itu contohnya apa? Mencuri. Apalagi? Cuci, banggar olahan daging. Nah, dari proses, contohnya kalau ada misal ada penyembelihan hewan kurban atau hewan ternak, yang awalnya hewan ternak itu halal apa haram? Halal. Kemudian diproses disembelih, tetapi dalam proses penyembelihannya itu tidak menyebut nama Allah. Kira-kira dagingnya itu nanti halal apa haram? Haram ya, haram karena dari segi proses itu tidak menyebut atau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan saja itu, lalu kita pergi ke kasirnya. Ayo, siapa takut? Sudah ya? Sudah paham? Ada pertanyaan nggak tentang video dari tadi? Tidak ada. Nah, coba tadi ada seorang anak sama orang tuanya kemudian membeli suatu produk yang apa tadi yang dipegang oleh anak tersebut, sosis. Sosis itu tampaknya enak dimakan ya, tapi sosis tersebut kira-kira tadi gambarnya apa? Nah, babi. Kalau diolah menjadi sosis, kira-kira makanan tersebut halal atau haram? Halal. Nah, kemudian yang mendapatkan sifat asal, angkat tangan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang mendapatkan proses, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kalian mendapatkan kartu dan sudah tahu apakah itu sifat asal atau zat asal atau proses, silakan membentuk satu kelompok masing-masing sesuai dengan yang didapatkan. Silakan dibagi, silakan membentuk sebuah kelompok. Yang sini adalah zat asal, kemudian yang sini adalah sifat asal, dan yang situ adalah proses. Silakan membentuk sebuah kelompok. Sudah membentuk sebuah kelompok? Coba kelompok zat asal mana? Oke, kelompok sifat asal, kelompok proses. Oke, berarti sudah semua ya, sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing. Nah, ini Pak Ibu akan bagikan LKPD dari kelompok untuk didiskusikan. Sudah mendapatkan kertas kelompok semua? Sudah. Mana kelompok yang zat asal? Kemudian sifat asal, kemudian proses. Ya, sudah dapat kelompok semua. Sekarang perhatikan LKPD-nya atau kertas program kerja kelompok kalian. Itu ada tujuan pembelajaran dari LKPD. Yang pertama adalah menjelaskan sebuah hal-hal yang dapat menyebabkan penetapan hukum halal dan haram. Kemudian tujuan LKPD yang kedua adalah menganalisis berbagai contoh perbuatan, makanan, dan minuman berdasarkan hukum halal dan haram. Berikutnya ada sebuah masalah kontekstual. Contohnya, coba ada yang mewakili membaca sebuah masalah kontekstual yang ada di LKPD. Siapa? Ya, coba bisa. Masalah kontekstual. Kontekstualnya adalah bahwa di lingkungan itu ada banyak makanan dan minuman kemasan yang sudah jelas ada label halal halalnya, tetapi tidak dimungkini juga ada sebuah produk atau makanan yang tidak ada label halalnya. Nah, kira-kira bagaimana cara mengetahui bahwa makanan tersebut atau perbuatan tersebut itu termasuk halal atau haram menurut ajaran Islam? Kira-kira bagaimana cara mengetahuinya? Dilihat dari apanya? Kalau nggak ada label halalnya, kalian akan melihat dari proses.
prosesnya, terus apa lagi? Bahan-bahannya, terus komposisi atau bahan-bahan. Ya, menanyakan kepada penjualnya apakah produk ini itu halal ataupun haram. Nah, dari masalah tersebut maka sudah siap untuk berdiskusi? Sudah siap. Selanjutnya baca petunjuk berikut. Bacalah masalah yang ada, yang masalah kontekstual tadi, kemudian diskusikan dalam sebuah kelompok. Gunakan sumber atau untuk mencari fakta-fakta yang ada di dalam buku maupun di dalam internet, ataupun kalian juga bisa mencarinya di dalam Al-Quran. Silakan cari informasi. Kemudian tulislah hasil diskusi pada tabel yang ada di LKPD. Jangan lupa diberi nama kelompok. Paham? Paham? Silakan diskusi kelompok bisa dimulai. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Kesimpulan itu nanti hukumnya itu halal atau haram dari kasus ya. Buat kasus dan ketentuan hukumnya. Contoh kasus 1. Makan daging ayam yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu haram, karena menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Dalil atau penjelasan singkatnya terdapat di surah Al-An'am 121 bahwa hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu haram. Jadi hukumnya haram. 2. Meminum minuman keras atau khamr. Sifatnya karena sifatnya memabukkan dianggap haram.
Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 bahwa perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Tidak mengonsumsi makanan berlabel halal MUI. Hukumnya halal karena sudah diketahui kandungannya dan dinyatakan halal oleh MUI. Dalil atau penjelasan singkatnya tertuang pada surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa mengonsumsi makanan halal dapat memberikan keberkahan bagi tubuh. Jadi hukumnya halal. Nomor 4, membantu teman menyontek. Hukumnya haram karena perbuatannya haram. Dalil atau penjelasan singkatnya terdapat pada surat Al-Mutaffifin bahwa orang-orang yang berbuat kecurangan di dunia akan celaka di akhirat. Jadi kesimpulan hukumnya haram. Selanjutnya akan dibacakan oleh Felicia dan Nesya. Bagaimana tanggapan kelompok proses? Karena uang itu belum menjadi miliknya. Syarat untuk barang yang kita temukan menjadi barang milik kita adalah pertama kita mencari tahu siapa pemiliknya. Jika sudah lebih dari 1 tahun tidak menemukan pemiliknya, maka tentu kita menjadi milik kalian. Jadi huruf awalnya adalah A. Kemudian disimpan dulu apakah ada yang mencari selama berapa tahun tadi? Setahun lebih. Kalau nggak ada sudah diumumkan, sudah diinformasikan. Kalau nggak ada yang menemukan maka tidak apa-apa digunakan. Tapi awalnya hukumnya hak. Ada yang bertanya lagi? Ya silakan. Kelompok mana dari? Kelompok lihat asal. Silakan. Bertanya apa? Kenapa kok haram? Tadi masih kurang jelas. Kenapa kok haram? Kenapa kok haram? Karena barang tersebut belum sepenuhnya milik orang yang menemukan. Ada yang bertanya lagi? Sudah jelas? Silakan ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tangan untuk kelompok proses. Ya, jadi
diskusi kalian terkait dengan hal-hal yang bisa menyebabkan pemahaman menjadi pemahaman kalian suatu saat jika kalian itu menemukan hal tersebut maka tahu apa itu halal, apa itu haram. Ada yang bertanya, Pak Yusuf? Kalau tidak ada, kita SPG sebentar. Yuk, sekarang berdiri semua. Berdiri melakukan topok halal yang sudah kemarin ajarkan. Masih ingat kan? Coba kita teruskan dulu. Topok halal bagaimana? Topok halal. Dibolehkan, dibolehkan, dibolehkan. Menyehatkan, menyehatkan, menyehatkan. Dibolehkan, menyehatkan, dibolehkan, menyehatkan. Aku cinta produk halal. Produk halal menyehatkan. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Siap? Ya, topok halal. Dibolehkan, dibolehkan, dibolehkan. Menyehatkan, menyehatkan, menyehatkan. Dibolehkan, menyehatkan, dibolehkan, menyehatkan. Aku cinta produk halal. Produk halal menyehatkan. Kita semua. Ini mengerjakan soal secara kelompok di kuisis. Silakan nanti memberikan pendapat atau saling berdiskusi apa jawaban yang ada di layar. Sudah siap? Sudah siap. Silakan dibuka browsernya dan ditulis joinmyquizzes.com. Terus dulu. Sudah? Kalau sudah, silakan masukkan kode ini. Ini misalnya ada di tengah hutan, ada seorang di tengah hutan. Karena udah nggak ada makanan yang bisa dimakan lagi, maka apapun baik halal maupun haram karena darurat, maka tidak maka boleh. Asalkan darurat. Coba sekarang lihat berapa soal yang kalian kerjakan yang benar. Ya semua sudah sempat. Tepuk tangan untuk salah satu. Terima kasih. Jadi halal dan haram itu adalah suatu perbuatan ataupun makanan atau perbuatan yang diatur oleh agama Islam. Supaya apa? Tujuannya baik. Supaya untuk kesehatan jiwa kita maupun untuk kesehatan badan kita, sehingga akan pikiran kita dengan memakan makanan yang halal, maka insya Allah kita akan mudah untuk dekat dengan Allah. Kemudian doa-doa kita juga dijadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kalian belajar berdiskusi kelompok dan mengerjakan soal kuisis secara kelompok, sekarang saatnya untuk mengerjakan LKPD atau kerja peserta didik secara individu. Sudah siap? Silakan dikerjakan di kertas yang sudah disediakan. Silakan ada perwakilan
Dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semua? Terima kasih. Ya, alhamdulillah semua sudah mengerjakan dari tugas kelompok maupun tugas individu sudah dikerjakan. Nah sekarang Pak Yusuf akan menyampaikan kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Apa sih kesimpulannya? Yang pertama adalah bahwa dasar hukum halal dan haram dalam ajaran agama Islam itu mengikuti apa saja? Al-Quran, terus hadis, terus ijtihad. Kemudian kesimpulan yang kedua, sebab-sebab halal dan haram itu mengikuti 3 faktor tertentu. Kira-kira apa saja? Proses. Berikutnya kesimpulan yang berikutnya adalah bahwa anak muslim itu harus cerdas dalam memilih makanan, minuman atau perbuatan yang halal menurut syariat agama Islam. Contohnya perbuatan apa? Contohnya mencuri kira-kira halal atau haram? Kemudian yang tadi korupsi. Kemudian menyontek. Kalau judi itu termasuk faktor penentunya apa? Sifat asal. Kemudian kalau menyembelih hewan yang halal tanpa menyebut nama Allah, itu haram karena prosesnya. Kemudian kalau daging babi itu karena apa? Karena zat asal. Sudah paham semua? Sudah. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran hari ini? Senang. Itu sudah paham semua? Sudah. Nah, untuk pelajaran berikutnya kita insya Allah akan mempelajari tentang jasa Khulafaur Rasyidin. Siapakah mereka? Ada yang bisa jawab? Apa? Jasa-jasa Khalifah Khulafaur Rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Siapa lagi? Terus Utsman bin Affan. Nah, itu semua akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Sekarang Pak Yusuf memberi kesempatan kepada kalian. Siapa yang bertanya? Atau ada yang belum paham dengan pelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa membacakan tutup majlis. Silakan ketua kelas untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat bagi diri kalian dan kalian bisa memilah-milih mana produk, mana perbuatan